Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mela Amahaba dari kelas 6 NB dengan NPM 062330601224. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi serta fungsi humas itu sendiri. Jadi, humas itu sendiri adalah fungsi manajemen dalam organisasi untuk membantu dan juga menjaga hubungan yang baik dengan publik guna menciptakan citra positif dan juga memperoleh dukungan dari masyarakat. Kemudian ada juga fungsi dari public relationship sebagai manajemen dalam sebuah organisasi, yaitu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan juga melibatkan pengelolaan masalah atau isu, membantu manajemen untuk tetap mendapatkan informasi dan juga responsif terhadap opini dari publik. Baik, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai definisi dan juga fungsi dari humas itu sendiri. Selanjutnya itu saya membahas mengenai struktur organisasi yang ada di PT Pertamina. Apakah organisasi yang ada di PT Pertamina itu terdapat PR-nya atau tidak? Jadi di sini jabatan tertinggi yang ada di PT Pertamina adalah direktur utamanya yang bertugas memimpin seluruh perusahaan, menentukan visi misi, mengambil keputusan tertinggi serta bertanggung jawab atas kinerja seluruh perusahaan. Kemudian juga ada Chief Audit Executive yang bertugas untuk mengawasi audit internal perusahaan dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan. Selanjutnya ada Legal Counsel, itu menangani aspek hukum perusahaan, memberikan nasihat hukum dan juga mengelola kontrak dan sengketa hukum. Selanjutnya ada HSSE, di sini bertugas untuk mengelola keselamatan kerja, keamanan dan juga lingkungan, serta memastikan operasional sesuai standar K3 dan juga selanjutnya ada Corporate Secretary, menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham, mengelola administrasi, direksi, dan komisaris, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Dan juga ada Corporate Communications and Investor Relations. Di sini bertugas untuk mengelola komunikasi perusahaan, baik itu internal maupun itu eksternal, serta menjaga citra perusahaan dan juga berhubungan dengan investor. Selanjutnya itu ada direktorat, itu terbagi dari beberapa. Pertama itu ada direktur strategi dan juga portofolio. Di sini berfokus pada pengembangan bisnis dan juga strategi jangka panjang. Selanjutnya itu ada direktur keuangan. Di sini mengelola seluruh keuangan yang ada di perusahaan. Yang ketiga adalah direktur sumber daya manusia atau SDM. Di sini mengelola karyawan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Dan juga ada direktur logistik dan juga infrastruktur. Di sini mengelola distribusi dan juga infrastruktur dan perusahaan. Kemudian ada direktur penunjang bisnis yang mendukung operasional perusahaan dari sisi teknologi dan juga layanan. Baik, dari struktur organisasi yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini kita dapat menemukan bahwasanya PT Pertamina itu sendiri mempunyai divisi humasnya tersendiri, yaitu ada dalam Corporate Communication and Investor Relations. Di sini yang bertugas untuk mengelola komunikasi perusahaan, baik itu internal maupun eksternal, dan juga menjaga citra perusahaan. Itu adalah tugas dari public relationship-nya. Itu ada sendiri. Mereka mempunyai divisi-divisi tersendiri, yaitu ada PR contohnya salah satunya. Itu termasuk ke dalam Corporate Communication and Investor Relations. Siapa yang dimaksud dengan publik bagi humas? Oke, jadi di sini yang dimaksud publik bagi humas itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada internal dan juga eksternal. Seperti yang saya jelaskan tadi pada PT Pertamina, itu terbagi menjadi internal dan juga eksternal. Jadi kalau internal itu sendiri adalah yang dari dalam perusahaan, itu mencakup pimpinan, karyawan, dan juga pemegang saham. Kalau dari sisi eksternal itu adalah media, pelanggan, investor, komunitas, pemerintah, dan juga publik internasional. Pada company profile sudah akan mengumpulkan, ada pun kategori informasi penting yang dimuat dalam company profile tersebut, yaitu contohnya seperti identitas perusahaan. Di situ memuat informasi dasar seperti nama, logo, tahun berdiri perusahaan, serta lokasi kantor pusat yang berfungsi sebagai pegangan awal. Selanjutnya, profil singkat perusahaan menjelaskan secara umum bidang usaha tersebut, membentuk bisnis serta posisi perusahaan dalam industri, sehingga pembaca dapat memahami aktivitas utama yang dijalankan. Selain itu juga, company profile juga memuat sejarah perusahaan dan menggambarkan perjalanan perkembangan dari awal berdiri hingga pada saat ini, termasuk pencapaian penting yang telah diraih oleh PT Pertamina itu sendiri. Visi dan misi perusahaan itu juga disajikan sebagai pedoman arah dan tujuan jangka panjang PT Pertamina tersebut, yang kemudian diperkuat dengan nilai-nilai perusahaan atau core values sebagai landasan budaya kerja dan etika organisasi. Jadi struktur organisasi juga menjadi bagian penting karena menunjukkan susunan kepemimpinan serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan. Dan juga informasi mengenai bidang usaha atau lini bisnis serta produk dan layanan
pelayanan yang ada di PT Pertamina itu menjelaskan secara rinci apa aja kegiatan operasional perusahaan dan juga hasil yang ditawarkan kepada konsumen. Kinerja perusahaan, termasuk prestasi dan juga pencapaian, itu disajikan untuk menunjukkan kredibilitas dan juga keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak kalah penting juga, aspek tata kelola perusahaan atau corporate governance juga dicantumkan untuk menegaskan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Company profile juga biasanya memuat tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat dan juga lingkungan, serta informasi mengenai sumber daya manusia yang mencerminkan kualitas dan juga pengelolaan tenaga kerja. Di era modern ini juga, aspek teknologi dan inovasi turut menjadi perhatian karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam adaptasi dan juga berkembang. Terakhir, pada bagian kontak perusahaan disediakan untuk memudahkan komunikasi dengan pihak eksternal. Itu adalah biasanya kontak humasnya. Oke, selanjutnya, mengapa sih humas itu perlu untuk memahami manajemen krisis? Nah, jadi Public Relations atau biasa kita kenal dengan nama humas itu perlu memahami manajemen krisis karena berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga reputasi dan juga kepercayaan publik ketika terjadi masalah yang berpotensi merusak citra organisasi. Dengan pemahaman yang baik, humas dapat menyiapkan rencana komunikasi krisis, merespons secara cepat dan akurat, mengelola hubungan dengan media serta mengendalikan narasi di publik dan juga media sosial agar tidak berkembang menjadi negatif. Nah, selain itu juga humas juga memastikan komunikasi internal tetap jelas sehingga karyawan dapat bertindak. Nah, setelah krisis, humas berperan dalam evaluasi dan juga pemulihan reputasi melalui strategi komunikasi dan juga kegiatan positif lainnya, sehingga organisasi itu tidak hanya mampu bertahan tetapi juga bangkit kembali dengan citra yang tetap kuat. Selanjutnya, apakah saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Omni saat itu terhadap berita selaku customer? Apakah sudah tepat dan juga jelas kan? Di sini jelas sekali saya tidak setuju ya dengan apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Omni. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan berita itu hanya melakukan curhat di sosial media terhadap ke temannya, yaitu tidak disebar, tetapi temannya malah menyebarkan hal tersebut sehingga membuat rumah sakit mungkin tersinggung ya. Dikarenakan mereka beranggapan bahwasanya berita itu ingin merusak citra perusahaan, merusak nama baik perusahaan. Oleh karena itu, Rumah Sakit Omni itu menuntut mitra dan juga menggunakan privilege-nya yang seharusnya mereka itu menggunakan PR terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi mereka malah memojokkan si korban hingga membuat si korban berita ini terkena biaya ganti rugi karena mencemarkan nama baik perusahaan. Ya Allah, terekam terus. Baik, selanjutnya ada, apakah saya setuju dengan apa yang dilakukan Rumah Sakit Omni saat itu terhadap berita selaku customer? Apakah sudah tepat dan juga jelaskan? Oke, di sini saya jelas tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Omni pada saat itu terhadap berita. Sudah jelas ini adalah berita korbannya, karena berita hanya minta keadilan. Berita itu hanya melakukan curhat dengan temannya saja di sosial media, dan itu disebarkan oleh temannya sendiri. Dan pihak rumah sakit itu merasa tersinggung dan juga mereka beranggapan bahwasanya berita ini ingin merusak nama baik perusahaan, tetapi pada dasarnya berita tidak beranggapan seperti itu. Oleh karena itu, rumah sakit itu menyalahgunakan privilege mereka yang seharusnya mereka menggunakan public relationship mereka itu sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini hanyalah masalah tidak terlalu besar masalahnya ya. Dan juga mereka malah memojokkan si korban sehingga membuat korban terkena biaya ganti rugi yang sangat tinggi karena mencemarkan nama baik perusahaan. Rumah sakit itu sendiri bahkan menuntut berita ke jalur hukum dan membuat kasus ini semakin viral dan juga akibatnya muncul simpati publik terhadap berita dalam gerakan dukungan seperti koin untuk berita yang semakin berburuk citra rumah sakit. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya kasus ini tuh menunjukkan bahwa dalam menghadapi kritik, apalagi terutama di era digital, organisasi itu sebaiknya mengedepankan komunikasi yang transparansi dan juga empati, menggunakan pendekatan hukum juga secara langsung tanpa upaya komunikasi yang baik justru itu berpotensi untuk menimbulkan krisis yang lebih besar. Oleh karena itu, gunakanlah PR sebaik mungkin. Baik, selanjutnya ada kasus dari Telenor itu sendiri. Jadi meskipun perusahaan itu dari selanjutnya itu ada dari kasus Telenor sendiri, apa sih yang dilakukan oleh
Johnson Johnson pada saat terjadi peristiwa meninggalnya customer setelah mengkonsumsi produk mereka. Dan juga langkah-langkah apa aja sih yang telah mereka lakukan sampai kasus ini berakhir. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya kasus Johnson Johnson ini sangat cepat sekali penyelesaiannya, hanya dalam kurang waktu 2 bulan kurang saja. Nah, di sini juga mereka itu, meskipun perusahaan adalah korban sabotase, jadi CEO-nya itu juga mengambil tanggung jawab penuh dengan pendekatan yang memprioritaskan keselamatan publik di atas keuntungannya. Jadi mereka di situ tidak memikirkan keuntungan mereka lagi. Bahkan mereka itu sampai mengalami kerugian 100 juta lebih pada saat itu. Dan juga mereka menarik kembali produk-produk yang telah mereka pasarkan sebanyak 31 juta. Penarikan massa ini dilakukan agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Dan juga mereka tuh melakukan komunikasi transparan dengan para konsumen dan melalui media massa untuk berhenti mengkonsumsi produk kapsul mereka sampai situasi terkendali. Mereka juga membuka saluran telepon hotline bagi para konsumen, dan juga di sini mereka memikirkan bagaimana caranya agar obat tersebut tidak mudah disabotase lagi, yaitu dengan cara mengganti kemasannya menjadi triple tamper resistant packaging. Yang pertama juga dengan segel foil dan juga tutup pengamanan yang sangat ketat, sehingga itu akan terjaga keamanannya. Dan juga dari kasus ini juga pihak CEO itu juga bertanggung jawab atas dari kasus ini, dan juga mereka itu melakukan ganti rugi kepada keluarga korban dengan cara bagi ada korban-korban yang belum mengalaminya itu akan dilakukan pengobatan secara gratis. Selanjutnya itu ada bagian-bagian apa saja yang harus dipersiapkan dalam sebuah siaran pers atau press release. Jelaskan secara berurutan. Pertama yang harus kita persiapkan yaitu ada judul. Jadi di judul ini tuh berisi kalimat yang memberikan informasi tentang masalah yang akan kita bahas. Nah, judul ini juga terdiri dari kurang lebih 12 sampai dengan 20 kata, dan juga membuat judul itu harus menggunakan kalimat aktif. Dan juga selain itu kita harus punya deadline atau baris tanggalnya, itu wajib banget ada. Dan juga kita harus mempunyai lead intro, itu alinea pembuka, dan juga yang akan mengarahkan ke tulisan yang akan menjadi sebagai kayak penghubung. Alinea pembuka, ringkas dan juga menarik. Itu mulai saat apa aja sih bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah siaran pers? Oke, jadi yang harus ada dalam sebuah siaran pers itu yang pertama itu adalah judul. Judul itu sangat penting dikarenakan kalimat ini berisi informasi tentang masalah yang akan dibahas. Kemudian juga ada deadline. Deadline itu adalah baris tanggal. FYI, judul itu juga harus dibuat semenarik mungkin, seringkas mungkin, dan juga kurang lebih dari 12 sampai dengan 20 kata. Dan juga di judul ini juga kita harus menggunakan kalimat aktif. Juga setelah itu ada deadline atau baris tanggalnya, baris tanggal kejadian kronologisnya. Kemudian juga ada alinea pembuka atau biasa kita sebut dengan lead atau intronya, yang akan mengarahkan kita ke dalam isi tulisan. Terus dibuat ringkas dan juga menarik. Kemudian ada percepatan yang di sini juga mengantarkan benang merah dari kalimat sebelumnya sebagai narah hubung antar paragraf. Kemudian juga ada body atau isinya. Jadi bagian ini juga mengajikan pokok bahasan secara menyeluruh, itu mencakup kronologis dan juga hubungan dari sebab akibat. Jangan lupa mencantumkan 5W dan juga 1H. Setelah itu juga ada struktur piramida terbalik, di mana atas itu dari lead, body dan juga tail. Jadi dari lead itu sendiri, alterasnya itu sendiri adanya bagian-bagian contohnya seperti informasi terpenting. Di dalam leadnya itu sendiri mencakup informasi terpenting, terus juga adanya 1-2 paragraf pendek dan juga membahas tentang adik Simba atau 5W dan 1H. Kemudian juga ada bagian medianya itu mencakup informasi penting, contohnya kayak kutipan pernyataan tokoh penting bagi berita dalam pers rilis. Kemudian adanya detail, latar, kisah, argumen, data, konteks, dan lain sebagainya itu
masuk ke dalam bagian body. Dan bagian tail itu ada informasi tambahan, penegasan dan juga kesimpulan. Nah, ada juga nih aturan dasar dalam membuat press release. Itu kita harus membuat judulnya itu yang aktif, menggunakan kalimat aktif, dan juga kita harus menulis dengan bahasa yang ringkas dan juga menarik. Kurang lebih dari 12-20 kata yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalimat dan paragraf itu pendek dan juga tidak berulang, tidak bertele-tele juga. Kemudian kita juga harus mencantumkan kutipan pernyataan tokoh penting bagi berita dalam press release itu sendiri. Kemudian juga kita harus menulis berita. Kita harus menulis berita, bukan opini. Dan juga kita harus mengecek ejaan nama orang dan juga gelarnya. Kemudian kita juga harus mempunyai baris tanggal pada siaran pers, itu wajib ada. Dan juga jangan lupa untuk mencantumkan nama kontak dan juga nomor telepon penulis press release bawah siaran. Setelah itu, dalam menulis ini juga kita harus memperhatikan informasi penting dari 5W+1H. Dan juga dalam press release ini juga menggunakan foto atau video agar press release ini terlihat seperti nyata dan juga menarik bagi orang-orang yang melihatnya. Oke, baik, itu saja dari saya ucapkan terima kasih.